sebelah kanan, kaki kanan di depan, kuda-kuda yang ikut Pak Susi atau musuh boleh. Nah, kaki kuda-kuda depan, yang kaki kanan ditekuk. Ganti kaki kiri. Oke. Selanjutnya kakinya dibuka sambil turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah. Lalu diputer-puter kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai musiknya. Yang masih duduk, ayo berdiri. Oke, musik. Oke, jalan di tempat. Come a little closer 'cause you look thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a look, but it's too cold to bite me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, 'cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. I know that my heart can be so cold, but I'm sweet for you, can put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melting. He's a favorite, Oke, take semuanya him. berdua ya. Cherry Pisha, stay on top of me, so I can't see nobody else but me, no. Get it, flip it, skip it, do it like that, yeah, yeah. Like it, love it, like it, do it like la la la, oh yeah. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, 'cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. 미친 듯한 속도 in my life, rah. No more follow, 너는 bigger, wanna damn it. 그냥 지름, millies, millies, 매일 버릇. 한여름 손목에 얼음. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Keep it moving like my Lisa. Think you fly, but where you visa? Mona Lisa, kinda Lisa, needs an ice cream and a treat. Ice cream, ice cream, chillin'. Ice cream, ice cream, ice cream. Oke, anak hebat. Hari ini sudah akan mulai pembelajarannya. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Ustadzah mau semuanya ambil minum dulu ya. Silakan ambil minum air putih dulu, oke? Oke, nah kemarin sudah banyak yang ngirim tugas ya, yaitu kebugaran jasmani. Ada yang membuat push up, habis itu sit up, habis itu back up. Nah, sudah ada 3 itu ya tugasnya ya. Kemarin sudah dikirimkan ke Ustadzah Mina ya. Lanjut, hari ini masih dengan kebugaran jasmani,
Tapi kita akan bahas tentang apa saja yang dimakan supaya tubuh kita sehat, habis itu tidak mudah sakit, makanan apa, minuman apa. Oke? Nanti Ustazah akan pilih salah satu atau satu-satu ya. Nanti yang akan menjawab. Oke? Nanti biar Ustazah Mina lihat ya. Tapi yang sudah menjawab nanti gantian ya. Makan makanan apa yang sehat dan yang bergizi yang bisa dibuat tubuh kita supaya kita tetap bugar atau tetap sehat ya. Oke, sambil minum dan sambil kita lihat. Ada nggak yang hari ini nggak masuk ya? Oke. Nah, coba Ustadz galeri semua Ustadz. Bisa nggak? Galeri semua, jadi nggak kelihatan satu-satu. Kayak galeri biasanya itu. Nah, sebentar ya. Nanti semuanya boleh menjawab. Dari mau boleh jawab 1 atau 2. Sekarang Ustazah mau siapkan buku tulisnya atau lembar kertas, pensil atau ballpoint. Nanti akan Ustazah kasih satu persatu yang menjawab. Jadi nanti papan tulis ini akan full dengan jawaban anak-anak hebat ya. Makan makanan sehat dan bergizi itu apa saja? Silahkan ditulis, lalu Ustazah akan panggil satu-satu. Makan makanan sehat dan bergizi. Silahkan ditulis. Silahkan ditulis ya anak-anak hebat. Nanti Ustazah akan pilih. Nanti semuanya dapat bagian ya. Jadi makan makanan sehat dan bergizi. Nanti kita urut dari paling pojok, anaknya. Nah, dari sana, Bitan, Gandes, Nimas, dan lain-lain ya. Oke? Oke, anak-anak hebat. Sudah ditulis semua. Makan makanan sehat dan bergizi. Yang bisa kita makan, yang bisa kita konsumsi untuk tubuh kita. Oke, nggak perlu angkat tangan, semuanya handstandnya, raise handnya dimatikan dulu ya. Nanti Ustazah Mina akan pilih langsung secara urut ya, jadi tenang aja ya. Oke, siap-siap pokoknya nyalakan speakernya, nanti akan di spotlight sama Ustadz Andi. Nah, sudah siap ya? Coba Ustazah Mina perlihatkan semuanya yang sudah menulis bukunya. Oke, ada Mbak Lala sudah ya. Makan makanan bergizi. Ada Mbak Nyimas juga sudah. Ada Mbak Sanas Putri. Oke. Nah, oke sudah siap ya. Oke, kita coba satu dulu ya contohnya. Makan makanan harus sudah menulis. Nanti tulisannya itu adalah sesuai yang dibacakan ke Ustazah Mina ya. Oke. Mbak Gandes 2 bowling. Oke, nanti jawabannya akan ditulis oleh Ustazah Mina. Apa Mbak Gandes? Makan apa? Makanan bergizi ya? Ya. Sayur-sayuran. Oke, sayur-sayuran. Oke, terima kasih Bang Andes. Selanjutnya ada Mas Atar, volleyball. Oke, Mas Atar sudah nemu jawabannya? Mas Atar, speakernya dinyalakan. Oke, makan makanan bergizi apa saja Mas Atar? Coba tadi apa? Buah. Buah. Oke, terima kasih Mas Atar. Buah. Next, ada Mbak Bita.
2 running. Mbak Bita silakan. Apa Mbak Bita? Susu. Oh susu, oke. Selanjutnya ada Mbak Sanas Putri 2 cycling. Apa Mbak Sanas? Jawabannya Mbak Sanas Putri 2 cycling. Apa Mbak Sanas? Apa? Telur. Telur, oke, telur. Nah, selanjutnya ada Mas Zidan 2 cycling. Ikan. Oke, Mas Zidan silakan jawabannya. Ikan. Oke, ikan. Selanjutnya ada Mbak Raya 2 running. Silakan Mbak Raya. Nasi. Nasi, oke. Next selanjutnya Mbak Nyimas, silakan. Madu. Oke, madu. Lanjut ada Mbak Yeye. Silakan Mbak Yeye 2 ski. Daging sapi. Oke, daging sapi. Oke, selanjutnya ada Mbak Vira 2 skateboard. Silakan Mbak Vira. Brokoli. Brokoli. Oke, brokoli termasuk sayur. Oke, next selanjutnya ada Mbak Lala 2 bowling. Silakan Mbak Lala. Oke, ya. Oke, bisa itu gambar tulisannya biasanya ya. Oh, oke. Oke, terima kasih Mbak Lala. Oke. Tahu apa ya? Oke, sebentar. Oh, telur. Oke, Mbak Lala telur. Oke, sama. Good job. Next selanjutnya ada Mas Devdan. Mas Devdan. Oke, apa jawabannya? Daging. Apa? Daging. Oh, daging. Daging apa ini? Sapi. Oke, daging sapi. Baik. Selanjutnya ada Mas Rasya 2 running. Mas Rasya. Makanan bergizi apa? Biasanya Mas Rasya makan apa di rumah? Apel. Oh, apel. Bagus. Oke, terima kasih Mas Rasya. Selanjutnya ada Mas Firas. Ya. Mas Firas. Mas Firas, makanan bergizi biasanya Mas Firas kalau makan bergizi itu makan apa ya? Ya. Apa Mas Firas? Oh. Makan ayam. Apa sih? Buah-buahan. Oh, buah-buahan katanya. Oke, terima kasih Mas Firas. Oke, buah-buahan ya. Oke, selanjutnya ada Mas Javier 2 cycling. Mas Javier. Oke, Mas Javier. Iya. Sayur, bagus. Terima kasih Mas Javier. Oke, selanjutnya ada Mas Rizky 2 cycling. Coba, jawabannya Mas Rizky apa ya? Mas Rizky, jawabannya apa? Speakernya dinyalakan dulu. Oke, sudah. Apa jawabannya yang sudah ditulis? Kambing. Apa? Nasi. Nasi. Nasi aja?
Ya, nasi. Oke, nasi. Selanjutnya ada Mas Altaf 2 running. Makanan bergizi. Apa Mas Altaf? Oke, selanjutnya ya. Mas Dibar ini. Mas Dibar 2 cycling. Nyalakan speakernya. Apa Mas Dibar? Makanan bergizi. Loh, kemana? Oke, baik. Mbak Alia, oke, aku baik. Makanan bergizi Mbak Alia apa aja? Buah salad. Oke, buah salad. Oke. Bukan salad. Oh, buah salad. Ya Allah, kirain Ustazah Silakan weh. salad ya kirain. Nah, buah salad. Nah, salad. Oke, Fikri, Mas Fikri, silakan. Apa Mas Fikri? Mas Fikri apa? Ikan. Apa? Ikan. Oh, ikan. Baik, ikan sudah ada. Oke. Selanjutnya ada siapa? Ada Mbak Azima, silakan. Minum air putih, Oke, air putih. Hafiz, silakan. Hafiz cycling. Silakan Mas Hafiz, jawabannya apa? Sayur bayam. Oh, sayur bayam. Oke, termasuk sayur. Orlin, silakan Mbak Orlin. Buah. Oke, buah aja. Buah apa? Itu buah naga. Oh, buah naga. Ya, buah naga. Oke, selanjutnya ada siapa? Oh, Ken, Mas Ken, 2 skateboard. Buah Buah apa? anggur. Oh, anggur. Oke. Selanjutnya ada Mbak Naswa, 2 cycling. Apa Mbak Naswa? Makan makanan bergizi Mbak Naswa? Kemana ini Mbak Naswa ya? Hilang. Oke, lanjut lagi. Ada Mas Kei, 2 cycling. Apa Mas Kei? Buah. Apa? Buah. Buah apa? Buah mangga. Mangga ya. Oke, Ustazah akan tulis nanti satu-satu. Oke, next selanjutnya ada Mbak Bilkis. Ya. Apa Mbak Bilkis makanan sehat? Makan buah stroberi. Oke, makan buah stroberi. Selanjutnya ada Mbak Mas Hasan, 2 archery. Apa Mas Hasan? Makanan bergizi dan sehat. Ayam. Oh, ayam apa ini? Ayam goreng. Oke, kita tulis ayam. Nah, selanjutnya ada Mbak Bita. Mbak Bita, silakan jawabannya. Apa Mbak Bita? Telur. Oke, telur sudah ada. Oke. Hamizan, Mas Hamizan, 2 archery. Silakan Mas Hamizan. Nasi merah.
Sebutkan nasi merah. Nasi merah. Nasi merah. Lanjutnya ada Mas Fahri. Silakan Mas Fahri. Mas Fahri, gak ada ya? Oke, Dewandra, silakan Mas Dewandra. 4 sehat 5 sempurna. Oke, lah iya itu apa sayang? 4 sehat 5 sempurna, salah satunya. Sayur. Oke, sayur. Buah. Sayur apa? Sayur kubis, bayam, kangkung, Waduh wortel. banyak. Oke, kulbis. Nah. Oke, selanjutnya ada Mas Haikal. Mas Haikal, jawabannya Mas Haikal apa? Buah. Buah. Oke, buah apa? Papaya. Papaya. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Mas Mas apa Mbak? Oh, Mas Jovi. Mas Jovi jawabannya apa? Oke, baik, nggak ada. Mbak Davina. Silakan Mbak Davina. Oke, baik. Mas Gibran Duaski. Kakak tidak mau jawab lama kok. Sayur buah. Oke, sayur buah. Oke, bagus. Good job Mbak Davina. Next. Mas Gibran, coba makan makanan bergizi apa ya? Sop. Oh, sop. Oke, sayur sop. Ini sudah makanan ya. Oke, Mbak Kia, silakan. Iya, tapi nggak apa-apa loh. Dicampurkan nggak apa-apa. Nanti dampirin di pikis. Oke. Oke, Mbak Jovia, wes mari. Itu akar sudah ya. Jovia, Mbak Jovia, apa Mbak Jovia makan makanan sehat yang bergizi? Oke, tadi sudah tadi sudah disuruh nulis Ustaz Damina ya. Oke, selanjutnya Mas Azam, silakan Mbak Jovia nanti kirim bilang ya jawabannya apa. Mas Azam, silakan. Nasi. Oke, nasi sudah, kecap. Oke, Mbak Jovia masih berpikir. Oke, ditunggu Ustaz Damina jawabannya ya. Makan makanan sehat yang bergizi. Oke, selanjutnya Mbak Arwen. Mbak Jovia sudah menemukan jawabannya? Oh belum, baik. Next, Mbak Arwen silakan. Semangka. Oh semangka, oke. Next, selanjutnya. Oke, ada aja. Mas Gavin, silakan jawabannya Mas Gavin. Apa Mas Gavin? Susu Ustazah. Oke, baik. Mbak Dara sudah angkat tangan dari tadi ya. Salad buah dan sayur. Oke, salad buah. Itu sudah jadi makanan ya. Next, ada Aldea. Belum. Kacang hijau. Wah, ini kalau dibuat es jadi kacang hijau. Oke, selanjutnya ada Mbak Syifa, 2 running. Ayo yang mau ditunjuk Ustadzah halus kelihatan wajahnya ya. Oke, Mbak Syifa nggak tahu kemana. Mas Baibers. Oke, selanjutnya silakan. Tempe. Tempe, oke. Yang suka tempe angkat tangan. Ustadzah juga suka. Yeay. Oke, Mas Baibers, jangan lupa kalau harinya olahraga pakai baju olahraga ya nak ya. Oke. Ya, Mas Rasya 2 bowling, silakan. Buah. Buah apa itu?
Jeruk. Oke, jeruk. Next selanjutnya. Raffi. Mas Raffi? Oke, kayaknya masih tidur Ustadz. Baik. Mbak Arilin? Oh, Siva. Mbak Siva sudah temu jawabannya apa? Tahu, Ustazah. Oh, tahu. Iya, terima kasih Bunda. Tahu. Oke, kita tulis tahu. Ada tempe, ada tahu. Tinggal disambel tahu tempe. Oke. Mas Raffi, baik. Jangan menghilang ya. Nanti nggak tahu nanti. Oke. Apa jawabannya Mas Raffi? Apa? Jeruk. Jeruk. Ya, oke. Good job. Sudah ada. Mbak Arilin. Ayo tanya bundanya nanti. Nggak boleh tanya ya. Makan sereal. Apa? Makan sereal. Oh, makan sereal loh. Makan sereal. Makan sereal itu siap saji loh ya. Oke. Kita tulis siap saji. Nah, selanjutnya ada Mbak Jihan. Mbak Jihan. Ya. Apa Mbak Jihan? Wortel. Oh, wortel. Oke, wortel. Next selanjutnya ada Mbak Naila, 2 running. Mbak Naila, apa jawabannya? Buah semangka. Semangka. Oke. Next selanjutnya Mbak Meisya. Apa? Apa Mbak Meisya? Itu nama intervalnya apa? Oke, Mas Danis. Ya, Mas Danis. Makan makanan sehat bergizi. Ayo Mas Danis. Wah, lagi nggak dengerin ini ya, Ustadz Sadaya ya. Oke, Mas Azhar. Mas Azhar, jawabannya apa? Jus wortel. Oke, jus wortel ada. Oke. Next selanjutnya ada Mbak Sanas, 2 running. Apa Mbak Sanas? Ayam sama susu. Oh, ayam sama susu. Jadi dicampur jadi yamsu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mbak Nabila. Mbak Nabila, coba jawabannya apa ya? Makan makanan sehat bergizi. Apa Mbak Nabila? Wortel. Wortel, oke. Next selanjutnya ada Mas Fadil. Mbak Akila. Mas Fadil apa Mas Fadil, Mbak Akila? Duren. Duren, wah duren. Kuina. Tahu dan tempe. Tahu tempe. Tahu tempe. Oh, tahu tempe, baik. Selanjutnya ada Mbak Aira. Ih. Mas Abi. Mbak Ira lagi naik mobil. Abizar, ayo. Mbak Ira jawabannya, Mas Abizar. Susu. Oke, Ikan susu. laut. Oke. Ikan laut. Ya. Mas Gary, tadi siapa ya? Ikan laut.
Mina. Ya, oke. Yang selebihnya Ustadz dinyalakan semua. Ada yang belum dipanggil ya. Ada Mas Dibar, ada Mas Safir, Mbak Nida. Coba semuanya speakernya dinyalakan. Bilang Ustadz akan catat. Oke, silakan Mbak Nida dulu. Oke. Oke. Mbak Elora silakan. Suka Oke, sayur, buah, susu. apel. Oke. Ayo stop, jangan Oke, sudah. Ya, good. Semuanya hebat, semuanya sudah. Kita kemarin sudah bahas yang namanya kebugaran ya. Kita sudah gerak push up, sit up, back up. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang apa namanya? Makan makanan sehat dan yang bisa dikonsumsi. Nah, jangan sering makan makanan yang siap saji. Contohnya apa? Sereal, ya. Terus habis itu apa namanya? Beli hamburger. Terus habis itu makan makanan yang dimasakkan oleh mama, kakek, nenek, papa di rumah. Ya, itu yang lebih sehat, oke? Nah, oke, next selanjutnya ya. Ada yang makan, wow, Mbak Raya 2 bowling enak banget. Oke Mas Faris coba. Ustazah Mina penasaran, Mas Faris jawabannya apa sih? Coba. Atas sendiri Ustadz. Oke, sudah ya? Nasi biru Malaysia. Apa? Nasi biru? Malaysia. Waduh, Ustazah nggak tahu nasi biru Malaysia. Oke, Ustazah taunya nasi putih kalau di Indonesia ya. Belum tahu nasi biru yang ada di Malaysia. Oke, Mas Faris terima kasih ya. Oke, nah itu sudah. Tadi sudah dengar jawaban. Oh, Mbak Raya sampai netes-netes makannya, Masya Allah. Oke, anak hebat, kita sudah bahas itu. Sekarang Ustazah akan bahas, diperhatikan ya. Yang pernah bermain-main di kolam angkat tangan. Oke. Nah, semuanya ya yang pernah main-main di kolam. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan tahu. Minggu depan kita bahas lagi berenang ya. Ustazah kasih tahu, renang itu ada apa saja ya. Ada renang gaya dada. Ada renang gaya bebas. Ada renang gaya punggung. Ada renang gaya kupu-kupu. Nah, minggu depan kita akan tahu gaya renang itu apa saja ya. Oke, nah hari ini materinya sudah selesai. Minggu depan, hari ini tidak ada tugas. Minggu depan kita bahas lagi renang. Oke, selanjutnya kita berdiri lagi. Kita akan melakukan pendinginan. Berdiri. Berdiri, berdiri. Oke, semuanya berdiri. Habis ini mau ada apa? Breakout ya, Ustadz? Oh enggak. Langsung istirahat anak-anak hebat ya. Oke, jadi makan makanan sehat atau makan bergizi itu di kebugaran jasmani tidak boleh yang siap saji atau junk food ya. Oke, semuanya berdiri.
Oke, tunggu dulu ya. Semuanya berdiri. Beautiful, 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 beautiful angel. Putar Know tangannya. your imperfections, every Sampai ininya bergerak ya. Ayo Mbak Raya, jangan makan aja. So I just had to let you know the Oke, way nanti that makannya Gucci ya. look on you Lagi, ayo amazing. Mas Tasya, Mas Tira. But nothing can compare the way you Oke, make ayo Mas it. Taufik. Now we're backward into many, got you fed. Saying you the one for me, I need to flex it. Started when we were younger. Swear to God that I loved her. Sorry that your mom found out. Guess that we just really had the thunder. Ain't nobody else that I be under. Beautiful, beautiful life right now. Beautiful, beautiful night right now. No, no, no. Hey. Lagi, kaki kiri. Beautiful, 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 beautiful angel. Kaki kanan. Know your imperfections, every Kaki kiri lagi. anger. Tomorrow comes and goes Kaki before kanan you lagi. know. Oke. So I just had to let you know the way that dress fall off you is amazing. You're a miracle, a beautiful creation. Baby, come a little closer, let me taste it. You came a little closer, now you shaking. Never promised you. Don't be little lies, they feed you. Stop and stare like a sculpture. Painting in your colors. Beautiful, beautiful Gaya life right now. bebas. Beautiful, beautiful night right now. Beautiful, beautiful by my side. Oke. Gaya dada. Beautiful, 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 beautiful angel. Nahi. Gaya Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know that Gucci look on you amazing. Terima kasih sudah hadir di Zoom-nya Ustazah Mina. Oke. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan sholat 5 waktunya ya. Anak-anak hebat itu dari Ustazah Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Start to let you know. Swear to God you're beautiful. Yeah. Cek cek satu. Oke anak-anak hebat boleh minum terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kedua. Silakan. Setelah ini Ustadz Andri punya tayangan bisa dilihat ya. Tayangan apa ini kira-kira? Yang sudah boleh kembali ke depan layarnya ada tayangan. Wah, ada tayangan apa ini kira-kira? Hai guys, selamat datang di IDN Times. Bencana alam. Indonesia merupakan daerah yang rawan akan bencana alam. Menurut data dari BNPB, tercatat sejak Januari sampai September 2019 saja sudah terjadi 2.829 bencana alam di Indonesia. Namun, ada beberapa bencana alam terdahsyat yang sangat diingat oleh masyarakat Indonesia. Apa aja ya? Sebelum masuk ke dalam videonya, boleh dong klik tombol subscribe-nya. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang menerjang pesisir pantai Banten dan Lampung Selatan pada Sabtu 22 Desember 2018 menjadi bencana alam yang masih sangat diingat. Gelombang air menerjang, menghempaskan apa saja yang ada di pinggir pantai. Bangunan, kendaraan, hingga manusia. Tsunami dipicu letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,4 skala Richter. Sedikitnya 430 orang meninggal Bisa dunia diperhatikan dan 1.495 tayangan luka-luka. berita Bahkan bencana ini juga menimpa tentang grup Band bencana 17 alam. yang hanya menyisakan Ivan seorang diri.
Letusan Gunung Merapi 2010. Berdasarkan informasi yang dikutip dari BPPTK, Gunung Merapi kembali meletus pada bulan Oktober 2010 yang mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas, termasuk almarhum Mbah Marijan. Total pengungsi pun mencapai 500.000 orang. Bencana ini memukul perekonomian dan sempat memutus akses transportasi antar kota. Tragedi ini tak mungkin bisa dilupakan oleh warga Jogja, Sleman, Magelang, Klaten, dan sekitarnya. Gempa Palu 2018. 1 tahun lebih telah berlalu. Setelah peristiwa alam gempa, tsunami, dan likuifaksi mengguncang kota Palu, Sigi, dan Donggala di Sulawesi Tengah. Kejadian gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang datang tiba-tiba pada Jumat petang, 28 September 2018 lalu, mengakibatkan 2.000-an jiwa meninggal dunia. Beberapa saat setelah puncak gempa terjadi, tsunami dan likuifaksi yang memakan banyak korban jiwa dan material. Tanah bergeser hingga puluhan meter dan akhirnya menenggelamkan bangunan dan korban hidup-hidup. BNPB memperkirakan sekitar 5.000 orang tertimbun tanah di kawasan Perumnas pertama di Kota Palu. Letusan Gunung Krakatau 1883. Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik. Beberapa gunung api terkenal karena letusannya. Salah satunya ialah Gunung Krakatau yang letusannya berdampak secara global pada tahun 1883. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat di tahun 1883. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 3.600 jiwa. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia Kedua. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutup atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Tsunami Aceh 2004. Dari beberapa tsunami yang paling membekas di hati masyarakat Indonesia, yakni pada 14 tahun lalu, saat bencana tsunami dahsyat menimpa Aceh, tak lama setelah daerah itu diguncang gempa hebat berkekuatan 9,1 skala Richter dan ombak setinggi kurang lebih 20 meter membuat beberapa kota di Provinsi Aceh lumpuh. Akibat kejadian ini, sekitar 200.000 jiwa meninggal dunia. Peristiwa 26 Desember 2004 menjadi gempa terdahsyat di abad ke-21. Akibatnya, meluluh lantakan wilayah Aceh dan sekitarnya. Gelombang itu juga mencapai kawasan di Thailand, Sri Lanka, dan India. Dilansir Deathwell, setelah bencana itu beberapa negara mengerahkan bantuannya menuju Aceh. Kapal induk Amerika Serikat, Abraham Lincoln, membantu evakuasi korban dan penyaluran bahan bantuan. Bencana alam kendatinya mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Jadi, semua bencana yang terjadi merupakan ujian dari Tuhan. Gimana menurut kalian? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share. Oke, anak-anak hebat, itu tadi sedikit berita bencana yang ada di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Coba, kalau seandainya kalian mendengar berita bencana seperti itu, yang kalian rasakan itu apa? Coba, siapa yang mau menjawab? Boleh 1 atau 2 anak, boleh angkat tangan. Kalau sudah melihat, sedang melihat Nangis. menangis, siapa tadi yang jawab ini? Siapa Ustadz yang jawab tadi Ustadz?
Oh, Mbak Azima menangis. Apalagi kalau mendengar ada korban jiwa sampai meninggal dunia. Apa yang dirasakan Mbak Azima? Sedih. Sedih. Takut enggak kalau ada bencana seperti itu? Takut. Aku Iya. jadi Wih, takut aku. Takut aku saja kalau ada itu. Iya. Terima kasih Mbak Azima. Berita-berita yang terbaru ini juga ada banjir bandang di daerah Batu ya. Terus ada lagi banjir di daerah Tulungagung, banyak sekali ini. Karena musimnya ini sudah musim menuju ke musim hujan ya. Jadi perubahan cuaca dari panas sekarang hujan. Begitu, longsor ya juga banyak sekali. Kalau yang tadi ditayangkan ada tsunami, ada gunung meletus, itu bencana alam yang disebabkan atau faktor dari alam. Ya, kalau banjir, tanah longsor itu bisa disebabkan karena ulah manusia. Kenapa bisa banjir? Coba, kenapa bisa banjir? Ada yang mau jawab? Oke, itu ada Mas K, angkat tangan. Ada Mbak Jovia. Kira-kira siapa yang mau jawabin? Oh, ada Mas Gavin juga angkat tangan. Kira-kira kalau banjir itu disebabkan apa? Oh, ada Mbak Orlin. Mbak Orlin, boleh dinyalakan? Oke. Oh, ada Mas Javier juga angkat tangan. Ya, ayo. Sudah nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Banjir itu disebabkan apa Mbak Orlin? Ya, buang sampah. sampah di sungai. Oh, membuang sampah di sungai. Kalau Mas Javier, banjir itu disebabkan apa Mas Javier? Sudah ditunjuk, nggak usah angkat tangan lagi. Apa nak dihidupkan mikrofonnya Mas Javier. Buang sampah di got. Oh, buang sampah di got. Mas Javier pernah buang sampah di got? Buang sampah. Di mana kalau buang sampah? Gak pernah. Oh, nggak pernah lah. Agar bencana alam itu tidak terjadi, ini ada cara atau sikap yang bisa kita lakukan agar bisa mengurangi terjadinya bencana alam. Tadi Ustaz Andri menyebutkan, bencana alam itu ada yang disebabkan faktor alam, ada yang disebabkan ulah manusia. Kalau faktor alam itu seperti gunung meletus, itu sudah takdir dari Allah, gunungnya mengeluarkan lahar, ya kan, mengeluarkan lava dan lahar. Itu tidak bisa dicegah. Terus tsunami itu juga tidak bisa dicegah. Kita hanya bisa menghindarinya, ya kan? Sudah dari tsunami itu terjadi karena ada gempa yang ada di permukaan di dasarnya laut ya. Tsunami itu terjadi karena ada gempa yang berada di dasarnya laut, di bawahnya laut itu terjadi gempa sehingga mengalami retakan, airnya masuk ke dalam retakan tersebut, retakannya nutup kembali, akhirnya airnya keluar. Kayak terjadi di tsunami 2014 itu sampai 20 meter gelombangnya, tinggi sekali itu, makanya bisa menghanyutkan korban jiwa dan rumah, pepohonan semuanya, kendaraan hanyut semua itu. Nah, ini sikap yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terhindar dari bencana atau agar tidak terjadi bencana alam. Ini Ustazah punya tampilan. Ditunggu. Bisa dibuka halaman 44 ya, halaman 44. Silakan dibuka worksheetnya, modulnya dibuka halaman 44 sudah. Yang sudah angkat jempolnya, yang sudah menemukan halaman 44. Oke, kita sebasmalah terlebih dahulu. Sebasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap yang bisa dilakukan agar tidak terjadi bencana alam. Lah, bencana alam yang di sini ada banjir, ada juga tanah longsor. Tanah longsor itu biasanya terjadi di daerah pegunungan. Tanahnya itu tidak bisa menahan air yang mengalir sehingga dia jatuh mengenai rumah-rumah. Itu namanya tanah longsor. Sikap apa yang bisa dilakukan? 1. Wah, apa ini? Kita harus ngapain? Siapa ini? Membuang
sampah di tempat sampah. Siapa yang sudah memiliki kebiasaan baik seperti ini? Membuang sampahnya di tempat sampah, tidak sembarangan. Alhamdulillah, anak kelas 2 hebat-hebat semuanya. Kalau nanti seandainya sudah masuk sekolah, Ustazah Andri, Ustazah kelas 2 melihat anak kelas 2 ada yang buang sampah sembarangan, tak jewet hidungnya. Loh, dijewet hidungnya biar mancung, ya. Oke, bisa ditulis. Yang pertama adalah membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya. Boleh ditulis. Yang sudah angkat jempolnya. Yang pertama bisa kita lakukan, membuang sampah di tempat sampah atau di tempatnya. Tidak ada cerita membuang sampah di got, di sungai, di tanah. Wah, tidak hebat itu. Sudah? Yang kedua kira-kira apa kalau sikap kita supaya terhindar atau tidak terjadi bencana? Yang kedua adalah celing. Apa itu yang kedua? Lah, yang di rumahnya ada saluran air, ada got, ada apalagi itu selokan, harus rajin membersihkan saluran air. Sampah-sampahnya dibersihkan seperti di kota Surabaya, sungai-sungainya bersih sekali. Ya, oke, ditulis yang kedua, rajin membersihkan saluran air. Ayo ditulis, siapa yang nggak nulis nanti kelewatan ini nanti. Oke. Nanti terakhir Ustazah minta bacakan hasil tulisannya. Yang ini sudah? Rajin membersihkan saluran air. Sudah? Oke, sip, Mbak Bita sudah angguk-angguk. Good, Mas Geri sedang menulis. Mbak Raya sudah angguk-angguk. Good, Mbak Nyimas juga sudah angguk-angguk. Oke, Mbak Sila juga. Yang ketiga, celing. Wah, apa ini? Melaksanakan reboisasi dan tebang pilih. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu reboisasi? Siapa bisa? Pernah mendengar itu? Oh, Mbak Nyimas tahu ini sepertinya. Apa itu reboisasi dari gambarnya ini apa ya? Boleh dinyalakan? Apa reboisasi itu Mbak Nyimas? Jadi kalau ada pohon yang tua dipotong, habis itu ditanam pohon yang baru. Itu namanya reboisasi. Good job Mbak Nyimas, very good. Reboisasi itu menanam kembali, katanya Mbak Nyimas, menanam pohon yang baru. Dan tebang pilih, kalau kita menebang pohon yang sudah besar, yang sudah tua, usianya sudah ratusan tahun, ditebang seperti di gambar ini, yang tua sudah ditebang, akhirnya kita melaksanakan reboisasi, menanam kembali di hutan-hutan yang gundul yang tadi sudah dipotong-potong. Terima kasih Mbak Nyimas, luar biasa. Mbak Nyimas sudah pernah mendengar istilah reboisasi dan tebang pilih. Jadi yang dipilih itu pohon yang sudah tua, ya. Boleh ditulis melaksanakan reboisasi dan tebang pilih. Jadi biar tidak terjadi longsor di daerah pegunungan itu, sebelum ditebang itu sudah ditanam dulu. Jadi nanti saat pohonnya sudah ditebang ada regenerasi atau pohon yang baru itu tadi. Oh, Mbak Bita sudah selesai, sudah angkat jempol. Good. Luar biasa, Mbak Sila juga sudah angguk-angguk. Yang slide selanjutnya sudah selesai belum ya? Yang slide selanjutnya sudah angguk-angguk apa belum? Oke. Layar kedua sudah selesai Ustadz yang zoomnya. Mbak Sila sudah angguk-angguk terus Mbak Sila. Kayak boneka yang ada di mobil gini-gini terus. Sudah selesai? Oke, Mbak Jihan juga sudah angguk-angguk. Sip. Cepat sekali menulisnya sekarang kelas 2. Sudah kelas. Oh, Mas Kenan juga sudah angguk-angguk. Nanti pusing angguk-angguk terus Ustazah. Mas Dwiko juga angguk-angguk. Selanjutnya, cara menjaga lingkungan kita bagaimana agar tidak terjadi bencana. Celing.
Wah, ada yang pernah melihat seperti ini? Biasanya ditemukan di mana ini? Ada yang tahu? Siapa yang pernah melihat seperti ini? Di Surabaya ada ini, di Surabaya. Di sekitaran Surabaya Timur ya itu. Ayo, siapa yang pernah melihat ini? Oh itu, Mbak Raya. Ini apa ya kira-kira gambarnya Ustazah ini? Oh sinyalnya ini Ustadz. Mbak Raya jadi mematung. Oke, yang lain coba yang lain. Oh sudah nyala. Mbak Raya? Iya. Pernah lihat seperti ini di mana? Iya. Oh, pernah melihat seperti ini di mana kira-kira Mbak Raya? Pasir putih. Di mana? Minyak kayu putih. Bukan, ini bukan tanaman minyak kayu putih. Daerah Keputih. Pasir putih. Oh, di Pasir Putih. Mas Faris pernah melihat ini di mana? Itu panda. Aku pernah lihat di game. Oh, di game. Masa di game ada seperti ini? Coba Mas Faris, kamu sering main game ya? Enggak, aku sering nonton nih. Oh, sering lihat aja. Jangan sering-sering main game, nanti matanya melotot karena sering melototin HP-nya. Main game purik, FF purik. Loh, ternyata kok tahu game-gamenya, model-model gamenya. Oke, ini yang rumahnya di daerah Wonorejo. Siapa yang rumahnya daerah Wonorejo? Siapa rumahnya daerah Wonorejo pasti tahu ini apa ini. Oh, Mbak Azima lagi. Apa ini Mbak Azima? Mangrove. Oh, suara dulangi lagi biar temennya tahu. Mangrove. Mangrove, hutan mangrove di daerah Wonorejo. Pernah ke sana Mbak Azima? Pernah. Lah ini di pinggiran pantainya itu diberi tanaman bakau, makanya dinamakan atau mangrove itu tadi, hutan bakau atau hutan mangrove. Untuk apa? Untuk menahan kalau ada gelombang yang besar dari laut. Terima kasih Mbak Azima. Ya, ini namanya bakau atau hutan mangrove. Siapa yang pernah ke hutan mangrove? Wonorejo. Loh, ternyata pernah, banyak yang ke sana kok enggak tahu nama tanaman ini. Tanamannya bakau atau mangrove. Lah, ini boleh ditulis. Menanam bakau di tepian pantai supaya saat ada gelombang yang besar, ada ombak yang besar, dia dihalangi oleh akar-akarnya tanaman bakau ini. Lihat, akarnya kan panjang-panjang sampai di dalam air. Lah itu mencegah gelombangnya itu memecah di sekitar pinggiran pantai. Silakan ditulis. Sudah ditulis belum? Oh, cepat sekali ini menulisnya. Kenapa ekspres sekali? Ini naik kereta ekspres ini sepertinya. Menanam bakau di tepian pantai supaya apa? Menahan ombak besar atau gelombang air yang besar. Oh, Mbak Sila sudah ditunjukkan. Yang terakhir. Apa ya yang terakhir? Supaya tidak terjadi bencana puting beliung, banjir, apalagi gelombang air laut ya. Yang terakhir, celing. Lah, ini yang penting apalagi di daerah perkotaan seperti kita ini, kita membuat kawasan hijau atau taman-taman. Ada yang tahu di Surabaya ada taman apa saja? Yang pernah pergi ke taman-taman Surabaya? Siapa mau jawab? Oh, ada yang coba sila teriak-teriak. Oh, siapa? Taman di sekitar Surabaya atau pernah lewat di sekitarnya? Banyak sekali taman-taman. Di dekat sekolah juga ada. Di dekat sekolah juga ada nih taman. Oke, Mas Rizky. Di kebun bibit. Kebun bibit. Di situ banyak tanamannya apa banyak gedung-gedungnya? Ada rusa. Rusa, ada rusanya. Kawasan hijau ada rusanya,
Ada tanamannya enggak? Ada. Sejuk Banyak. enggak kalau di situ? Sejuk. Sejuk. Mana lagi selain kebun bibit? Taman Bungkul. Taman Bungkul. Banyak tanamannya juga? Banyak. Banyak. Ini Ustazah fotonya ini di daerah deketnya Marvel. Taman deketnya Marvel. Ah, ini. Terima kasih Mas Rizky. Ya, kenapa perlu adanya kawasan hijau? Kawasan hijau ini kan banyak tanamannya. Lah, banyak tanaman ini di sekitarnya situ kan ada yang di paving, ada yang di aspal, tapi yang di tanamannya situ kan diberikan tanah. Lah, tanah ini untuk menyerap air juga. Kalau ada air hujan bisa diserap ke dalam tanah. Jadi kawasan hijau itu manfaatnya banyak, udara juga jadi segar, jadi bersih, ya kan? Terus nanti resapan air yang meresap ke dalam tanah itu membuat cadangan air bersih kita juga semakin banyak. Itulah 5 cara yang bisa sikap kita, yang bisa kita lakukan agar tidak terjadi bencana. Mungkin ada yang mau menjawab lain? Ada yang punya jawaban lain dari Ustazah Andri? Oh, Mbak Yeye ya? Bukan. Siapa ya Ustadz? Mungkin ada jawaban lain. Apa mungkin ada jawaban lain? Tadi sudah membuang sampah di tempatnya, terus menanam tanaman bakau, ya kan? Menanam bakau di tepian pantai, terus ada lagi reboisasi, ada lagi apa tadi? Oke, Mbak Bilkis punya jawaban lain? Punya. Apa? Jawaban apa? Ada yang lain? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh iya, Harus tidak dibuang boleh di membuang sampah tempatnya. sembarangan. Itu sama dengan membuang sampah di tempat Sampah. sampah. Terima kasih, Mbak Bilkis. Ya. Oke. Oke, ada yang mau membacakan nomor 1 sampai 5 tadi yang sudah ditulis? Yang sudah dituliskan tadi, sikap yang bisa dilakukan di halaman 44, yang mau membacakan hasil tulisannya. Karena tulisanku cepet-cepet jadi kayak cacing. Oh, Mbak Alia. Oke, Mbak Alia dibaca. 1. Membersihkan saluran air. Membersihkan saluran air. Terus? Menanam bakau di tepian pantai. Apa nak? Menanam. Menanam tanaman ya? Ya. Oke, good. Sudah? 2? Oke, sip. Ada lagi yang mau menjawab hasil tulisannya? Ini Ustazah mau cek hasil tulisannya tadi yang sudah angkat jempol-jempol tadi. Sudah bisa dibaca kembali lagi apa enggak? Oh, Mbak Rilin. Oke, sip. Apa Mbak Rilin? Dibaca. Membuang sampah di tempat sampah. Ya, membuang sampah tempat sampah. Terus 2. Rajin membersihkan saluran air. Rajin membersihkan saluran air. Terus 3. Melaksanakan reboisasi dan tebang pilih. Melaksanakan reboisasi dan tebang pilih. Oke, sip. Yang 4. Menanam bakau di tepi pantai. Menanam bakau di tepian pantai. Yang terakhir, yang 5. Membuat kawasan hijau. Membuat kawasan hijau. Terima kasih Mbak Rilin, luar biasa. Ternyata tulisannya sendiri bisa dibaca sendiri. Berarti tulisannya tidak berbentuk cacing, ya berbentuk tulisan. Oke, terima kasih Mbak Rilin. Nah, apalagi kalau di sekitar rumah kalian, di depan rumahku tuh sudah diaspal. Semuanya diaspal, di paving. Bagaimana ini kalau semuanya diaspal? Takutnya tidak ada resapan air.
Kalau tidak ada resapan air saat hujan, airnya tidak bisa meresap ke dalam tanah, akhirnya menggenang. Kalau menggenang lama-kelamaan menjadi banjir. Siapa yang rumahnya biasanya banjir kalau hujan? Kalau hujan siapa yang rumahnya biasanya banjir? Mau menceritakan cerita banjirnya? Oh, Mbak Sahnas angkat tangan. Mbak Sahnas cycling rumahnya kebanjiran, pernah kebanjiran? Rumahnya pernah kebanjiran? Kadang-kadang Kenapa bisa terjadi? saluran airnya buntu. Oh, saluran airnya buntu. Itu terbuntu apa itu kira-kira? Banyak bangunan. Oh, banyak bangunan. Banyak bangunan, akhirnya airnya tidak bisa meresap ke tanah ya. Akhirnya jadi banjir. Kalau banjir seneng apa enggak? Dia senang lah. Loh kok seneng? Ya seneng lah. Kalau banjir seneng, kenapa kok seneng kalau banjir? Nggak seneng. Oh, bisa main air. Kalau banjir ya kalau sebentar lah. Kalau banjirnya 5 hari bagaimana? Mbak Sanas nggak bisa naiknya ke atas kursi ya. Berdoa ya semoga tidak terjadi banjir ya. Oke, terima kasih Mbak Sanas. Satu lagi, siapa yang mau menceritakan tentang banjir di sekitar rumahnya? Wah, siapa lagi? Oh, ternyata tidak pernah banjir di rumahku Banjir di rumahku itu bersih. Gotnya selalu dibersihkan. Aku buang sampahnya di tempat sampah. Tidak ada itu banjir di rumahku. Ya. Oh, Mas Gibran. Kaget Mas Gibran. Mas Gibran pernah mengalami banjir? Oh, alhamdulillah Ustazah, enggak pernah banjir rumahku. Mas Gibran selalu buang sampah di tempat sampah ya? Iya. Iyalah. Terus saluran airnya bersih enggak di sekitar rumahnya? Itu kan banjir, tapi cuma kecil doang. Apa? Di gang sebelah? Apa nak lebih keras, lebih keras? Itu loh pas di Aduh, nggak apa-apa cerita, Ustazah Andri masih mendengarkan nih, ceritakan. Banjir. Oh, suaranya dinyalakan lagi. kan Jakarta tuh hujan deras. Itu malah ada itu banjir tapi cuma kecil. Oh, banjirnya kecil. Iya. Tapi sampai masuk rumah enggak? Enggak, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Apa ada lagi? Sudah, terima kasih Mas Gibran. Itu tadi ya cara yang bisa kita lakukan. Aku punya cara yang lain juga biar tidak terjadi. Oh, Mbak Gandes ini angkat tangan. Ustadz Andri tahu ini daerahnya Mbak Gandes. Kalau banjir Mbak Gandes ini selalu sampai naik-naik ya Mbak Gandes ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi harus dihadapi. Saluran airnya nanti mungkin bisa dibersihkan. Biasanya kalau menjelang hujan begini dari Pemkot Kota Surabaya itu ada bapak-bapak yang sedang membersihkan saluran air sampai masuk ke gorong-gorong, dibersihkan, pasir-pasirnya ditaruh di apa itu namanya di karung-karung, akhirnya dibawa. Itu upaya yang bisa dilakukan sama Pemkot Kota Surabaya. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri pembelajaran halaman 44? Ada yang angkat tangan ini kenapa? Kok ada yang angkat tangan? Ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Sudah dituliskan tadi? Hebat, luar biasa. Nanti kalau ada yang klik join setelah ini, nanti setelah berdoa, kalau ada join berarti saatnya kalian hafalan surat dan doa-doa bersama Ustadz Ustadzah. Oke? Oh, Mas Altaf juga angkat tangan. Sudah ya?
Sudah? Oke, kita kembalikan ke Ustazah Ajeng. Boleh diwarnai ya yang gambar yang bawahnya yang gambar rumah gunung itu ya. Jangan lupa setelah dikerjakan di foto dikirimkan ke Ustazah kelas masing-masing melalui Google Classroom. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Ustazah Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya thank you to Ustazah Andri. Thank you very much Ustazah Andri. Nah, wah dapat banyak sekali ya ilmu pengetahuan hari ini. Bagaimana cara mengatasi atau menyikapi ketika ada bencana. Termasuk tadi bencana banjir. Ya. Oke, hari ini alhamdulillah 2 pelajaran sudah selesai. Saatnya kita berdoa. Nanti bagi anak-anak yang tidak ada perintah untuk join, berarti kalian setelah Zoom bisa istirahat. Yang ada perintah untuk join, nanti selama bergabung dengan ustadz-ustadzah masing-masing ya. Oke, dari kelas skateboard. Dari kelas skateboard ada siapa ya? Dari kelas skateboard. Terus dari kelas volleyball dan cycling. Ada si cantik Elora. Terus dari volleyball. Siapa ya dari volleyball? Ada Davina, cycling sekarang. Dari kelas cycling. Ada Shanas. Oke, Elora, Davina, dan Shanas silakan mikrofonnya dinyalakan. Sudah siap memimpin hari ini? Sudah. Oke. Sehamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Say thank you. Thank you very much Ustazah. You're welcome. Ready? Hands up, hands up, hands up. Let's A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinina la inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, thank you to Elora, Davina, dan Shanas ya. Jangan lupa yang hari ini ada jadwal ekskul, jangan lupa ya nanti jam 1 ekskul. Oke? Sekian dari ustadz-ustadzah di sini. Ustadzah Ajeng mengucapkan terima kasih untuk ayah, bunda, kakek, nenek yang sudah mendampingi anak-anak belajar pada pagi hari ini. Dan yang ada perintah join langsung nanti diklik join. Yang tidak ada perintahnya berarti selamat istirahat. Dan kalau boxingnya belum selesai bisa dilanjutkan setelah Zoom.
Sampai jumpa besok di hari Kamis. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.